Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Igede Arnold Fellow dengan NIM D1B1220054 dari kelas A. Baik, langsung saja di sini saya akan menjelaskan tentang klasifikasi mikroorganisme. Langsung saja ke latar belakang. Mikroorganisme merupakan ilmu yang mempelajari tentang kehidupan, sifat, dan fungsi mikroorganisme. Mikroorganisme adalah makhluk hidup yang sangat kecil dan tidak dapat dilihat dengan mata telanjang, termasuk bakteri, jamur, dan virus. Mikroorganisme mempunyai peran penting dalam berbagai sistem ekosistem, seperti dalam proses dekomposisi, produksi makanan, dan dalam industri farmasi dan kosmetik. Selanjutnya, rumusan masalah dari materi ini adalah yang pertama itu apa saja kriteria dan bentuk klasifikasi mikroorganisme. Yang kedua, bagaimana metode yang dapat digunakan untuk klasifikasi mikroorganisme. Yang ketiga, apa saja perbedaan prokariot dan eukariot. Yang keempat, bagaimana klasifikasi bakteri Azotobacter vinelandii. Selanjutnya, tujuannya yaitu yang pertama itu untuk mengetahui kriteria dan bentuk klasifikasi mikroorganisme. Yang kedua, untuk mengetahui metode yang dapat digunakan untuk klasifikasi mikroorganisme. Yang ketiga, untuk mengetahui perbedaan prokariot dan eukariot. Yang keempat, untuk mengetahui klasifikasi bakteri Azotobacter vinelandii. Baik, selanjutnya yaitu di pembahasan yang pertama itu kriteria dan bentuk klasifikasi mikroorganisme. Kriteria dan bentuk klasifikasi mikroorganisme merupakan aspek yang paling penting dalam ilmu mikrobiologi, di mana mikroorganisme dapat diklasifikasikan berdasarkan berbagai kriteria, seperti morfologi, genetika, metabolisme, dan ekologi. Adapun beberapa kriteria utama yang digunakan untuk mengelompokkan mikroorganisme adalah bentuk, gram positif dan gram negatif, metabolisme, genetika, ekologi, faktor genetik, sifat patogen, kemampuan penyebaran dan penularannya. Selanjutnya yang kedua, metode apa yang digunakan untuk klasifikasi mikroorganisme. Metode klasifikasi mikroorganisme dapat melibatkan metode klasik, modern, dan lainnya, seperti mikroskopik, kultur, uji serologis, analisis DNA, protein, lipid, dan fenotipik. Metode ini membantu para ilmuwan untuk mengidentifikasi, mengelompokkan, dan memahami karakteristik mikroorganisme secara lebih mendalam. Selanjutnya, perbedaan prokariot dan eukariot. Prokariot dan eukariot memiliki perbedaan utama dalam struktur DNA, membran, dan keberadaan organel. Prokariot memiliki DNA berulang satu sama lain, membran dengan dua lapisan, dan tidak memiliki organel. Sebaliknya, eukariot memiliki DNA berulang dua sama lain, membran dengan tiga lapisan, dan berbagai organel, seperti mitokondria dan plastid. Prokariot terbagi menjadi dua kelompok, yaitu bakteria dan Archaeae, sedangkan eukariot terbagi menjadi tiga kelompok, yaitu protista, fungi, dan animalia. Eukariot memiliki kompleksitas yang lebih tinggi dan struktur dan sistem yang lebih kompleks. Perbedaan ini memberikan karakteristik unik dalam dunia mikrobiologi dan ekologi. Selanjutnya, klasifikasi mikroorganisme Azotobacter vinelandii, yang dimana domainnya adalah bakteria, filumnya Proteobacteria, kelasnya Gamma Proteobacteria, ordo Pseudomonadales, famili Azotobacteraceae, genus Azotobacter, spesies Azotobacter vinelandii. Baik, bakteri ini memiliki peran penting dalam fiksasi nitrogen dan meningkatkan ketersediaan nutrisi bagi tanaman, serta dapat membentuk spora bakteri untuk bertahan dalam kondisi lingkungan yang tidak menguntungkan.
Beberapa strain Azotobacter bahkan digunakan sebagai inokulan tanah dalam pertanian dengan tujuan meningkatkan produktivitas dan keberlanjutan pertanian. Baik, dari pemaparan materi tersebut dapat saya disimpulkan bahwa kriteria dan bentuk klasifikasi mikroorganisme memainkan peran kunci dalam ilmu mikrobiologi, memfasilitasi pengelompokan dan pemahaman jenis mikroorganisme. Kemudian kriteria utama termasuk bentuk, gram positif atau negatif, metabolisme, genetika, ekologi, penyebaran, faktor genetik, dan sifat patogen. Prokariot memiliki DNA berulang satu sama lain, sementara eukariot memiliki DNA berulang dua. Kemudian metode klasifikasi melibatkan metode klasik, metode modern, dan lainnya, seperti mikroskopik, kultur, uji serologis, analisis DNA, protein, lipid, dan fenotipik. Pemahaman ini mendukung penghargaan terhadap peran mikroorganisme dalam ekosistem dan pertanian. Dalam konteks ini, Azotobacter vinelandi sebagai mikroorganisme tanah dapat dimanfaatkan oleh penelitian dan bioteknologi untuk meningkatkan kesehatan tanah dan produktivitas pertanian secara berkelanjutan. Sekian dari presentasi saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.